Salsabila Mareta. Kali ini kakak bakal jelasin nih sama kalian semua tentang jenis-jenis bunyi bahasa dan klasifikasi bunyi vokal. Buat kalian yang penasaran, yuk simak video selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis bunyi bahasa. Ada 10 jenis-jenis bunyi bahasa yang harus kita ketahui. Pertama, ada bunyi vokal dan bunyi konsonan. Kedua, bunyi oral dan bunyi nasal. Ketiga, bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Keempat, bunyi keras dan bunyi lunak. Kelima, bunyi panjang dan bunyi pendek. Keenam, bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Ketujuh, bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Kedelapan, bunyi agresif dan bunyi ingresif. Kesembilan, bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Kesepuluh yang terakhir, bunyi utama dan bunyi sertaan. Kita akan membahas tentang bunyi vokal dan bunyi konsonan terlebih dahulu. Seperti sebelum yang kita pelajarinya, bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan. Maksudnya, ketika udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa mengalami rintangan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mendapatkan hambatan. Maksudnya, udara dari paru-paru keluar mengalami rintangan. Yang kedua ada bunyi oral dan bunyi nasal. Bunyi oral adalah bunyi yang keluar hanya melalui rongga mulut saja dan langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menaik. Bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan membuka rongga hidung atau bisa disertai dengan menutup rongga mulut sehingga arus udara keluar melalui rongga hidung. Yang ketiga ada bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya getaran pada pita suara sewaktu bunyi itu diproduksi. Bila pita suara turut bergetar pada proses pembunyian itu, maka disebut bunyi bersuara. Bila pita suara tidak bergetar, disebut bunyi tak bersuara. Yang keempat, ada bunyi keras dan bunyi lunak. Bunyi bahasa dapat dikatakan keras apabila diartikulasikan dengan serta ketegangan kekuatan arus udara. Sedangkan bunyi dapat dikatakan lunak jika tidak disertai ketegangan arus udara. Kelima, ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dapat dikatakan ketika bunyi itu diartikulasikan dengan vokal yang panjang. Sedangkan bunyi pendek merupakan bunyi yang diartikulasikan dengan vokal pendek. Yang keenam, bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Perbedaan ini berdasarkan pada hadirnya sebuah bunyi yang tidak sama sebagai satu kesatuan dalam sebuah silabel atau suku kata. Bunyi vokal rangkap disebut diftong dan bunyi tunggal disebut monoftong. Yang ketujuh, bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Perbedaan kedua bunyi ini berdasarkan derajat kenyaringan atau sonoritas. Bunyi-bunyi itu yang ditentukan oleh besar kecilnya ruangan resonansi pada waktu bunyi itu diujarkan. Yang kedelapan ada bunyi agresif dan bunyi ingresif. Perbedaan kedua bunyi ini berdasarkan dari mana datangnya arus udara dalam pembentukan bunyi itu. Kalau arus udara datang dari dalam, seperti dari paru-paru, maka bunyi tersebut disebut bunyi agresif. Begitu pula sebaliknya, bila datangnya dari luar disebut bunyi ingresif. Kesembilan, bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat dibagi-bagi. Bunyi segmental, bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Sedangkan bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat dibagi-bagi.
bunyi suprasegmental, bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Yang ke-10 terakhir, ada bunyi utama dan bunyi sertaan. Dalam penuturan, bunyi-bunyi bahasa itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi baik dari bunyi yang ada sebelumnya maupun dari bunyi sesudahnya. Begitu pula ketika sebuah bunyi diartikulasikan, maka akibat dari pengaruh bunyi berikutnya terjadi pula artikulasi lain yang disebut artikulasi sertaan atau koartikulasi atau artikulasi sekunder. Maka perbedaan adanya bunyi utama dan bunyi sertaan ini didasarkan pada adanya proses artikulasi pertama, artikulasi kedua, atau artikulasi primer, dan adanya artikulasi sertaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang bunyi vokal. Seperti yang kita ketahui, bunyi vokal ada 5 yang hanya kita ketahui, yaitu A, I, U, E, O. Tetapi, menurut bunyi bahasa, bunyi vokal itu ada 6, yaitu A, I, U, E, O, dan E. Selanjutnya, kita akan mengklasifikasikan vokal berdasarkan yang pertama, tinggi rendahnya lidah, yang kedua, bagian lidah yang bergerak, ketiga, struktur atau posisi artikulatornya, dan yang keempat, bentuk bibir. Klasifikasi vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu vokal tinggi, vokal madya, dan vokal rendah. Pertama, ada vokal tinggi, yaitu huruf I dan U. Bagaimana kita mengetahuinya bahwa vokal I dan U tinggi? Karena lidah kita berada di posisi paling tinggi dibandingkan dari huruf-huruf vokal lainnya. Kalau kita menyebutkan I, maka lidah kita akan ke atas. Begitu pula dengan huruf U. Jika kita menyebutkan U, maka lidah kita akan ke atas. Selanjutnya, vokal madya. Vokal madya yaitu vokal yang dibentuk jika rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Contoh hurufnya adalah E, O, dan O. Ketiga, yang terakhir ada vokal rendah. Hurufnya ada A dan A. Bagaimana kita mengetahuinya bahwa vokal A dan A adalah vokal rendah? Karena lidah kita berada di posisi paling rendah dibandingkan dari huruf-huruf vokal lainnya. Yang kedua, klasifikasi vokal berdasarkan bagian lidah yang bergerak. Pada bagian lidah yang bergerak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Vokal depan yang termasuk dalam huruf-huruf vokal depan yaitu I, E, dan A. Yang termasuk dalam vokal tengah adalah huruf E, dan yang termasuk dalam vokal belakang ada huruf U, O, dan A, yaitu artinya gerakan lidah inilah yang akan mengukur posisi dari bunyi-bunyi vokal tersebut. Klasifikasi vokal berdasarkan struktur atau posisi artikulatornya. Struktur pada bunyi vokal adalah jarak antara lidah dengan langit-langit keras palatum. Maka berdasarkan strukturnya bunyi vokal dapat dibedakan menjadi 4, yaitu vokal tertutup, kedua vokal semi tertutup,
ketiga vokal semi terbuka, dan yang terakhir vokal terbuka. Vokal tertutup akan terjadi apabila lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit, seperti bunyi I dan bunyi U. Vokal semi tertutup akan terjadi apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah vokal tertutup, seperti bunyi E, dan O. Vokal semi terbuka akan terjadi apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah, seperti bunyi E dan O. Yang terakhir, vokal terbuka akan terjadi apabila lidah berada dalam posisi serendah mungkin, seperti bunyi A. Yang keempat, yang terakhir, klasifikasi vokal berdasarkan bentuk bibir. Yang pertama, vokal bulat. Mengapa disebut bulat? Karena bibir kita akan berbentuk bulatan. Contohnya huruf O dan U. Yang kedua, vokal netral. Vokal netral adalah posisi di mana mulut kita itu hanya menganga, tidak digerakkan untuk membentuk sesuatu. Contohnya huruf H. Yang terakhir ada vokal tak bulat. Vokal tak bulat yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk mulut tidak membundar, melainkan terbentang melebar. Contohnya huruf I, E, E, dan A. Nah, udah pada lihat kan videonya? Itu aja yang mau kakak jelasin ke kalian semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih buat yang udah nonton. See you, bye-bye. Oh, oh, oh.